Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halil Rabani dengan NIM 10109240009. Eh, saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas kembali terkait soal-soal UTS Fisika 2 kemarin. Langsung saja kita ke soalnya. Muatan A sebesar 0,5 kali 10 pangkat min 6 kolom berada di titik min 2,5 meter. Sementara batang bermuatan B dengan total muatan 5,46 kali 10 pangkat min 6 kolom berada di sepanjang titik min 4,13 meter sampai titik 10,13 meter. Nah, pertanyaan yang pertama, gambarkan kondisi tersebut. Nah, untuk menggambarkan kondisi tersebut, nah kita menentukan dulu nih minimumnya dari mana. X-nya, untuk garis X-nya itu berapa sih minimumnya? Itu berada di min 4. Sementara untuk maksimumnya itu 10. Ya, sebenarnya nggak terlalu ini, cuman kita menentukan aja sih. Nah, untuk Y-nya, ya maksimumnya pasti 13 karena di sini cuman ada 13 dan X-nya pas, dan untuk ini garis minimumnya berada di 0. Soalnya nggak ada yang ke bawah juga. Nah, kita langsung aja pada gambarnya. Nah, untuk A, dia berada di titik min 2,5. Untuk X-nya min 2 dan Y-nya 5. Nah, kita beri aja titik C, sini. Nah, sementara untuk titik muatan B, dia berada di sepanjang titik min 4,13 sampai 10,13. Dari sini ke dari sini ke sini. Nah, itu sepanjang sekitar 15 meter. Ya, 15 meter. Dan untuk tingginya 13. Gitu mungkin. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Nah, selanjutnya tentukan besar dan arah medan listrik pada titik 1,1 meter. Nah, kita gambar aja nih C-nya. Titik C. Nah, untuk titiknya kita tulis di sini 1,1 ya tadi. Dan di sini B, A, dan B itu memberikan gaya pada titik C. Nah, setelah itu selanjutnya kita mencari vektor dari medan listrik pada C oleh muatan A dengan rumus K kaki per RCA kuadrat dikali RCA RCA vektor satuan. Nah, karena RCA-nya belum diketahui, kita mencari menggunakan terlebih dahulu dengan vektor RCA. Dan yaitu vektor RCA sama dengan RC dikurang RA. Nah, untuk RC-nya senilai 2 min 2 5, sementara RA-nya dan 1 1. Tinggal kita kurangi saja. Dan ini menghasilkan min 3, sementara ini menghasilkan 4. Nah, setelah itu kita mencari besarannya. Besaran RCA-nya. Akar dari 3 min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 20, akar 25. Akar 25 itu 5. Nah, setelah itu kita mencari RCA satuannya, vektor satuannya, dengan rumus vektor RCA dibagi besaran RCA, besaran vektor RCA. Sehingga menghasilkan min 3i ditambah ini kan. Tadi di sini, maaf, ini menghasilkan ini 3i ditambah 4c. Nah, untuk i bawah kita jadi itu J, sementara ini untuk I. Nah, sebentar di sini tadi lanjut yang tadi min 3i ditambah 4j per 5. Setelah itu kan ini vektor satu udah kita dapatkan, kita tinggal mensubstitusikannya ke rumus yang pertama tadi. Tinggal masukkan aja. Karena nilai kostata 9 kali 10 pangkat 9 dikali I-nya tadi dari ini dari CA-nya itu 0,5 kali 10 pangkat min 6 per RCA-nya 5. Nah, ini dari sini RCA-nya. 5 kuadrat. Nah, sementara untuk
satuannya itu tadi min 3i ditambah 4j per 5. Tinggal kita kalikan sehingga menghasilkan min 0,108i ditambah 0,144j kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, selanjutnya kita mencari medan listrik pada C oleh muatan B. Nah, karena di sini titik atau batang besinya ke bawah, ya, dia menggunakan rumus K kali lambda per A dikali cos beta min cos alfa dikali min I ditambah sin beta dikurang sin alfa dikali min J. Nah, sebelum itu, karena ini di bagian bawah, untuk nilai betanya itu berada di sini, sedangkan alfanya di sebelah kanan. Nah, sini kita menentukan nih, untuk garis dari titik ini, Y-nya, kan kita membagi menjadi dua segitiga. Dari 13 ke 1 itu sepanjang 12, sementara min 4 ke 0 itu sepanjang 5, dan 1 ke 10 itu 9. Jadi kita mencari garis miringnya tadi dengan ini apa? Pitagoras, semua Pitagoras. Jadi R1-nya berapa? R1 sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi akar 196. Akar 196 itu 13. Untuk R2, akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga menghasilkan akar dari 225. Akar 225 itu 15. Nah, setelah itu kita mencari berbagai cos sin cos yang ada yang tidak kita ketahui di sini. Jadi untuk cos beta itu rumusnya sami, samping miring. Ini cos ya. Ya, kalau nggak salah samping miring. Ya, itu cos betanya itu 12/13 dan sin betanya itu 5/13, sedangkan cos alfa itu 12/13. Ini 13 tadi tidak dapat di sini ya. Ya, di sini cos 15. Misalnya, sorry, 15. 12/15, dan kemudian untuk sinnya itu min 9/15. Oke. Untuk L-nya itu se sepanjang sini. Jadi itu 14. Nanti, dan untuk lambdanya kan kita tidak mengetahui lambdanya berapa. Kita menggunakan rumus lambda sama dengan Q per L. Jadi untuk Q-nya tadi, Q dari muatan B tadi sekitar 5,46 kali 10 pangkat min 6 ini. Kita substitusi langsung aja. Per L. L-nya tadi 14. Oke, sama dengan, sehingga menghasilkan 0,39 kali 10 pangkat min 6. Nah, langsung saja kita substitusikan nilai-nilai yang tadi ke rumus di sini. Jadi untuk hanya 9 kali 10 pangkat 9 kali 0,39 kali 10 pangkat min 6 per 12. Hanya tadi 12. Dan untuk cos B yang dan lainnya kita tinggal masukin aja. 12/13 kurang 12/15 kali min I ditambah 5/13 ditambah 9/15 dikali min J. Ini plus karena tadi kita mendapat min, sehingga min ketemu min menjadi plus. Begitu. Saja kita cari sehingga menghasilkan min 0,36i ditambah min 0,288J dikali 10 pangkat 3. Begitu. Nah, setelah itu kita mencari E totalnya.
totalnya sama dengan ECA ditambah ECB. Kita menambahkan untuk nilai ini dan nilai ini. Langsung saja. Sehingga kita menjumlahkan berpasang-pasangan. Misalnya I harus berpasangan dengan I ditambahkan dengan I, sedangkan J harus dijumlahkan dengan J begitu. Sehingga min 0,108 I ditambah min 0,036 menghasilkan min 0,144 I. Kemudian 0,144 C ditambah min ditambah min 0,288 J sehingga menghasilkan min 0,144 J dikali 10 pangkat 3 Newton per meter. Nah, selanjutnya, kita udah dapat nih bagian B ini. Bukan besar meter listriknya. Nah, bila pada titik 1,1 meter diletakkan muatan C sebesar min 10 MC, tentukan besar gaya dan arah yang dialami oleh muatan tersebut. Mikrokolom N itu kan NC. Nah, itu tinggal mengkalikan. Nah, untuk rumusnya itu vektor FC sama dengan QC dikali E total dari tadi yang kita dapatkan pada pertanyaan B. Pertanyaan B. Nah, kalau kita masukin aja nih dengan jari IC-nya min 10 kali min 10 kali 10 pangkat min 9 dikali min 0,144 I dikurang 0,144 J dikali 10 pangkat 3 sehingga menghasilkan 0,144 I ditambah 0,144 J dikali 10 pangkat min 5 Newton. Begitu. Oke, kita lanjut dengan nomor selanjutnya nomor 2 ya, teman. Ntar kita bagikan. Set. Nomor 2. Nah, jadi pada nomor 2 ini sebuah rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik tersusun oleh dua kapasitor. Jadi tersusun secara seri. Nah, kapasitor A ini jadi punya dua A dan B. Nah, kapasitor A ini terdiri dari dua keping sejajar. Nah, luas dari masing-masing dari keping ini adalah 2 cm persegi. Nah, dan juga berjarak 8,85 mm dengan pasangan muatan 3 kolom. Nah, untuk kapasitor B-nya itu berupa dua bulah konduktor tipis. Nah, jari-jarinya yang A 3 cm dan B 5 cm dengan pasangan muatan 5C. Nah, tentukan potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor. Langsung aja kita jawab ya, teman-teman. Nah, kita mencari keping sejajar dulu nih, yang yaitu beda potensialnya. Nah, untuk rumusnya, V sama dengan sigma per epsilon 0 dikali D. Nah, karena di soal kita belum mengetahui sigmanya berapa, jadi kita menggunakan rumus untuk mencari sigma. Sigma sama dengan Q per A. Dengan Q-nya tadi dari keping sejajar masing-masing 3 kolom dan A-nya adalah sekitar 2 ini 2 cm persegi. Nah, 2 cm perseginya kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi 3 per 2 kali per 2 kali 10 pangkat min 4 menghasilkan 1,5 kali 10 pangkat 4 kolom per meter persegi. Nah, kan di sini udah kita tahu nih sigmanya berapa. Jadi kita tinggal masukin aja ke dalam rumus yang awal tadi. Jadi P sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 4 dikali D-nya kita mendapat nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 3. Jadi milimeter diubah ke meter lagi ya. Pangkat min 3. Per 8,85 dikali 10 pangkat
min 12. Jadi ini nilai dari, udah nilai ini sih, dari sananya. Epsilon 0 ini. Coba kalian cari bisa kalian lihat. Nah, kita tinggal coret aja nih, set, set, yang sama, set. Nah, kita tinggal kurangin. Nah, pangkat kalau angka yang pangkat dikali dengan angka pangkat, jadi pangkatnya ditambah, teman-teman. Nah, berarti 4 ditambah min 3 hasilnya 1. Nah, kemudian ini, yang 10 ini karena dibagi, kita naikin ke atas saja biar menjadi eh, si 12 ini positif dan kita mengkalikan dengan ini pangkatnya. Jadi 4 1 dari hasil tadi 1 ditambah dengan 12 hasilnya pangkatnya 13. Jadi V-nya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 13 volt. Setelah itu kita mencari kapasitansinya nih dari kepiting sejajar ini. Kapasitansinya kita menggunakan rumus C sama dengan Q per V. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan rumus ini. Cuman karena kita sudah mengetahui nilai V-nya berapa, jadi kita pakai yang itu aja. Lebih mudah. Ini juga bisa, cuman ini lebih mana gitu. Nah, untuk C-nya sama dengan nilai Q-nya tadi kita tahu jadi 3 dan V-nya kita dapat tadi segini 1,5 kali 10 pangkat 13. Jadi kita bagiin aja 3 per 1,5 kali 10 pangkat 13 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 13 farad. Nah, selanjutnya kita mencari beta potensial pada bola. Jadi kita menggunakan rumus P sama dengan Q per 4pi epsilon 0 dikali B kurang A per A kali B. Nah, untuk Q-nya kita melihat pada soal tadi nilainya ada masing-masing pasang itu 5. Nah, kali dengan K, karena apa? Nah, untuk B-nya kita mengetahui nilainya 5 dan A-nya 3. Jadi kita tinggal kalikan aja dari mereka itu dari 3 cm dan 5 cm. Nah, kita ubah ke meter aja. Gitu. Nah, ubah ke meter menghasilkan 5 kali 10 pangkat min 2 dikurang 3 kali 10 pangkat min 2. Kita kurungin aja biar uh, terus biar agak udah lah gitu. Oh, tapi tetap sama kok. Tetap sama. Tetap di belakangnya mereka ini adalah 10 pangkat min 2. Sing, kalau kita kali masuk pun tetap jadinya kayak 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 2 kurang 3 kali 10 pangkat min gitu. Nah, untuk B-nya, A-nya tadi udah masukin aja set 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 gitu. Ini tinggal kita kurangin jadi nilainya nanti 2 kita coret yang sama set set. Nah, di sini 5 kita coret dengan ini. Tadinya hasilnya V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 per 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita lihat lagi nih apakah ada yang bisa dibagi atau gimana. Jadi sini ada ya. Nah, kita tinggal coret aja. 9 dibagi 3 hasilnya 3 kan. Dan ini 1, ini 3. Jadi kita kali aja. 3 kali 2 6. Ya, 10 pangkat min 2 ini kita naikkan. Karena sama-sama 10 di sini. Kita tinggal cuma tambahkan aja. Jadi 9 tambah 2, kan udah naikkan jadi positif lah. 9 tambah 2, hasilnya 10 pangkat 11. Jadi hasil terakhirnya adalah V sama dengan 6 kali 10 pangkat 11. Selanjutnya kita mencari kapasitansinya dengan rumus yang sama seperti yang tadi untuk mencari kapasitansi keping sejajar. C sama dengan Q per V. Untuk Q-nya 5 dan V-nya 6 kali 10 pangkat 11. Jadi sama dengan 5 per 6 kali 10 pangkat min 11 pangkat. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari bagian B-nya. Cari. Tentukan kapasitansi total dan energi total yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Dan mencari rangkaian total ini. Nah, kita menggunakan rumus rangkaian speed. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Untuk C1-nya kita mendapat tadi 1,5 kali 10 pangkat 11. Min 11. Min 11. Min 11.
min 13 maksudnya. Nah, kita langsungin aja 5 per 6 pangkat 11. Kita masuk ke gini aja 6 per 5 kali 10 pangkat 11. Kita tinggal kali silangkannya set. 1 kali 5 kali 5 kali 10 kali 11. 5 kali sini segini. 5 kali 10 kali 11. Ini tinggal dikali 2. Dikali aja 6 kali 2, 12. Oke, 12 kali 10 pangkat min 13 per 10 kali 10 pangkat min 24. Ini tinggal ditambah aja sih. Ini minimum semua. Pangkat min 12. Ini udah nanti menghasilkan, set kita samain dulu min 13-nya. Ini jadinya kalau dimajuin, berarti kita pinjam jadi 500 ya. Biar sama-sama pangkatnya itu. Jadi titik 500 ditambah 12 kali 10 pangkat min 13 per 10 pangkat min 23 menghasilkan 512 dikali 10 pangkat 10. Jadi kita model ini menghasilkan 5,12 kali 10 pangkat 12. Nah, untuk C total kita kan belum dapat ya. Jadi kita untuk mencari C total pada rangkaian seri, kita tinggal membalikan terlebih dahulu. Jadi C total sama dengan 1 per dari ini 5,12 kali 10 pangkat min 12 sehingga menghasilkan 0,195 kali 10 pangkat min 12 farad. Dan kita mencari energi totalnya. Nah, misalnya ini kapasitor dan voltnya A dan volt B. Ini, kalau gini untuk cetola kita digabungkan kayak gini. Nah, pada rangkaian seri kita untuk mencari V totalnya itu kita cuma tinggal menambahkan VA dan VB. Nah, sehingga V total sama dengan VA ditambah VB sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 13 ditambah 6 kali 10 pangkat 11. Sehingga menghasilkan, kita samain dulu nih pangkatnya jadi pangkat 11. Sehingga menghasilkan 150 ditambah 6 dikali 10 pangkat 11. Jadinya 156 dikali 10 pangkat 11. Nah, setelah itu kita mencari energi totalnya nih. Dengan rumus setengah kali C kali V kuadrat. Nah, dengan nilai C-nya tadi kita ketahui segini 0,195 kali 10 pangkat min 12 dan untuk P-nya senilai 1,156 kali 10 pangkat 11 dikuadratin. Tinggal dikali-kalikan, set dibagi dan menghasilkan 2372,76 kali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 22. Sehingga menghasilkan, ini tinggal dikurangi aja jadi senilai, harusnya senilai 12 10, cuman kita tambahin aja jadi 3. Iya, ya 10 lah, min 10 hasilnya 10 pangkat 10. Jadi kita tinggal majuin untuk menghasilkan 2 angka, dimajuin sehingga ditambah dengan pangkatnya ditambah dengan 3. 1 2 ditambah 2 3 angka, 3, dimajuin 3 segini sama dengan 2,276 kali 10 pangkat 13 joule. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir ya, soal nomor 3, langsung saja. Oke. Nah, tinjau rangkaian arus searah seperti gambar di samping. Bila R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 1 ohm, sedangkan E1 adalah 4 volt, E2 adalah 5 volt, E3 adalah 6 volt, E4 adalah 8 volt, dan E5 adalah 9 volt. Maka tentukan arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Langsung aja kita jawab ya. Nah, kita asumsikan I1-nya ke arah masuk ya. Sini, I2-nya ke sini, dan R3-nya keluar. Nah, berarti kita menggunakan
Pertama kita menggunakan Kirchhoff satu ya. I1, I masuk ditambah I keluar. Berarti yang masuk siapa aja? I1, I2, I dan I2. Sedangkan 3 adalah I keluar. I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, persamaan satu kita dapat. Nah, kita menggunakan yang kedua, kita menggunakan loop satu ya, sebelah sini ya. Sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Ya, sama dengan terus selanjutnya I5 dikurang I1 dikurang I4 sama dengan I1 I1 R1 kali R1 min I2 R2 kali R2. Nah, ini kenapa min? Ini karena ini berlawanan arah dengan loop. Jadi kita masukin aja nilainya berapa. Tadi I5 9 kurang 4 dikurang 8 sama dengan 3 I1 dikurang 2 I2 gitu. Kita mendapatkan persamaan kedua nih. Nah, selanjutnya kita menggunakan loop 2. Nah, sama lagi set E3 sama dengan E4 dikurang E2 sama dengan I2 dikali R2 ditambah I3 ditambah R3. Nah, ini seperti biasa ya. Yang min itu berarti dia itu berlawanan arah dengan loop. Jadi E3 sama dengan 6. Berarti 6 ditambah 8 min 5 dikurang 5 sama dengan 2I2 ditambah I3. Jadi kita menghasilkan sehingga 6 tambah 8 min 5 menghasilkan 9 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, kita mendapatkan persamaan 3. Nah, kemudian persamaan satu tadi kita substitusi ke persamaan 3. Jadi 9 ditambah I2, 2 I2 ditambah jadi nilai I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, di sini kita menggantikan I3 ini menjadi I1 tambah I2. Jadi 9 sama dengan I1 ditambah 3 I2. I1 ini ditambah 2 I2 ditambah 2 I2 ditambah I1 menghasilkan 3 I2. Nah, kita menemukan persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 2. Nah, persamaan 4 kita mengkalikan dengan 3, sedangkan persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Sehingga menjadi 27 sama 27 sama dengan 3I1 ditambah 9I2. Kurang set kurang. Min ketemuan positif. 9 tambah 27 ditambah 3 hasilnya 30. Ini habis. Ini 9 ditambah 2 hasilnya 11. Untuk I2 yang kita mendapatkan 30 per 11 ampere. Kemudian kita lanjutkan substitusi nilai I2 ini ke persamaan 4. Jadi 9 sama dengan 1 ditambah 3 dikali 30 per A. 30 per 11. Jadi ini 3 kali 3, 90 per 11. Kita pindah ruas menjadi 90 per 11 di 9 dikurang 90 per 11 sama dengan I. Nah, kita samain aja dulu penyebutnya. Set, set, set. Tuh. Sehingga 9 tadi berubah menjadi 99 per 9. Tinggal kali silang sih begitu. Jadi kita tinggal kurangin aja 9. Berarti sama dengan 9 per 11 sama dengan I. Jadi I sama dengan 9 per 11 ampere. Satu yang dapat nih. Nah, kita substitusi nilai I1 dan I2 ke persamaan pertama. Nah, sehingga menghasilkan ini. I1 ditambah I2 sama dengan I3. Sehingga 9 per 11 ditambah 30 per 11 sama dengan I3. Jadi I3-nya sama dengan 39 per 11 ampere. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari beda potensial antara listrik antara titik A dan titik E. Jadi kita lihat di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk ke antara titik A ke menuju titik E ya. Bisa ke sini, bisa juga ke sini. Namun di sini saya menggunakan cara yang sebelah kiri.
yang melewati jalur kiri. Ya, kalau bisa teman-teman juga bisa mencari cara untuk menggunakan jalur lainnya seperti jalur tengah. Tapi kita coba dulu yang sebelah kiri dulu terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya, kita menggunakan rumus VJ sama dengan sigma IR dikurang sigma E. Nah, berarti sama dengan I1R dikurang min I min E1. Nah, di sini kan berlawanan arah dengan, kenapa min? Karena ini berlawanan arah dari ini. Jadi, sehingga menghasilkan min. Itu dari rumusnya. Nah, ini. Saya kan kalau gitu. Nah, di sini. Terus. Nanti tinggal masukin aja nilai IR. IR satunya berapa, Dit? 9. I satunya berapa? 9 ya. 9 per 11. 9 per 11 dikali 3. R-nya tadi nilainya 3. Ditambah 4. Nah, ini ketemu negatif ketemu negatif positif. Berarti 4. Dan dikalikan 9. 9 kali 3, 27 per 11. Kita samain penyebutnya. Jadi 11 bunga. Ini disamain. Berarti ini anggap aja per 1 ya. 11 dibagi 1, 11. 11 kali 4 jadi 44. Itu. Jadi 27 per 11 ditambah 44 per 11 sama dengan 71 per 11. Wow, itu. Begitu aja mungkin. Sekian dari saya. Mungkin lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata maupun ucapan, namanya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.